bertemu kembali kita di pembacaan kita yang ke-31 hari ini dalam buku Accountant Series Christ the Way, Desire of Ages nomor 90 dan 92. Oke, so macam biasa sebelum kita mulai, let's pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau, penyertaan Engkau sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami ingin teruskan pembacaan kami, pembacaan tentang firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang kami baca bersama hari ini di dalam buku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, day yang ke-31, hari yang ke-31, day 31, Desire of Ages nomor 90 hingga 92. Kehidupan Kristus ditandai dengan kehormatan dan kasih pada ibunya. Maria percaya dalam hatinya bahwa anak kudus yang lahir daripadanya itu adalah Mesias yang sudah lama dijanjikan. Namun ia tidak berani menyatakan keyakinannya itu. Selama ia hidup di bumi ini, Maria turut mengambil bahagian dalam kesengsaraannya. Ia menyaksikan dengan duka segala penderitaan yang didatangkan kepadanya pada waktu ia masih kanak-kanak dan anak muda. Oleh membenarkan apa yang diketahuinya benar dalam kelakuan Yesus, ia sendiri terbawa ke dalam kedudukan yang sulit. Ia memandang pada pergaulan di rumah tangga dan pemeliharaan ibu yang lemah lembut akan anak-anaknya sebagai suatu yang sangat penting dalam pembentukan tabiat. Putra-putri Yusuf mengetahui hal ini dan dengan menarik perhatian kepada kecemasan hati ibu itu, mereka mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan Yesus sesuai dengan ukuran mereka. Maria acap kali menegur Yesus, serta mendesak agar ia mengikuti kebiasaan rabi-rabi. Akan tetapi ia tidak dapat dipujuk untuk mengubah kebiasaannya dalam merenungkan perbuatan tangan Allah serta berusaha meringankan penderitaan manusia. Bahkan penderitaan bintang-bintang yang bisu sekalipun, apabila imam-imam dan guru-guru menuntut bantuan Maria dalam mengendalikan Yesus, ia merasa susah, tetapi damai datang ke dalam hatinya setelah diucapkannya sebutan Alkitab yang menyokong segala kebiasaannya. Ada kalanya ia merasa ragu-ragu antara Yesus dan saudara-saudaranya yang tidak percaya bahwa ialah utusan dari Allah. Akan tetapi banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa tabiatnya itu ada ilahinya. Ia melihat dia mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan orang-orang lain. Hadiratnya membawa suatu suasana yang lebih murni ke dalam rumah tangga dan kehidupannya adalah bagaikan ragi yang bekerja di tengah unsur-unsur kemasyarakatan. Dalam keadaan tidak berdosa dan tidak bercela, ia berjalan di antara orang-orang yang kurang fikir, yang kasar dan yang tidak sopan, di antara para pemungut cukai yang curang, anak-anak sesat yang nekat, orang-orang Samaria yang najis, serdadu-serdadu kafir, petani-petani yang kasar, dan orang banyak dengan berbagai keadaannya. Ia mengucapkan sepatah kata belas kasihan di sini dan sepatah kata di sana. Bila ia melihat orang yang penat namun terpaksa memikul beban-beban yang berat, ia turut memikul beban mereka seraya memberikan kepada mereka itu pelajaran-pelajaran yang telah dipelajarinya dari alam kejadian tentang kasih sayang, kebaikan hati, dan kebaikan Allah. Ia mengajar semua orang untuk memandang bahwa diri mereka sendiri telah dianugerahi berbagai macam berkat yang jika digunakan dengan semestinya akan menghasilkan kekayaan yang kekal bagi mereka. Ia mencabut segala kesia-siaan dari kehidupan dan oleh teladan yang diberikannya mengajarkan bahwa setiap saat berisi akibat-akibat yang kekal. Bahwa waktu itu harus dijaga laksana sebuah harta dan harus digunakan untuk maksud-maksud yang suci. Ia tidak pernah menganggap seorang pun tidak berharga, melainkan berusaha membubuhkan penawar yang menyelamatkan kepada tiap-tiap jiwa. Dalam kelompok manusia manapun ia berada, ia menyampaikan suatu pelajaran yang selaras dengan waktu dan keadaan. Ia berusaha mengilhamkan harapan ke dalam hati orang-orang yang paling kasar dengan tidak muluk-muluk, membukakan kepada mereka jaminan bahwa mereka dapat menjadi bebas dari celah dan bencana, mencapai suatu tabiat yang akan menjadikan mereka nyata sebagai anak-anak Allah. Kerap kali ia bertemu dengan orang-orang yang telah hanyut di bawah kendali setan dan yang tidak berkuasa melepaskan diri dari jeratnya. Kepada mereka yang sedemikian, yang putus asa, sakit, tergoda, dan terjerumus, Yesus mengucapkan perkataan belas kasihan yang paling lemah lembut.
perkataan yang diperlukan dan yang dapat difahami. Sering pula ia bertemu dengan orang-orang lain yang sedang bertempur melawan musuh jiwa. Ia meneguhkan semangat orang-orang ini supaya tetap tabah seraya memberi jaminan bahwa mereka pasti menang karena malaikat-malaikat Allah berdiri di pihak mereka dan akan memberi kepada mereka kemenangan. Orang-orang yang ditolongnya dengan demikian diyakinkan bahwa inilah dia yang padanya mereka dapat berharap dengan keyakinan yang sempurna. Ia tidak akan mengkhianati segala rahasia yang mereka sampaikan ke telinganya yang menaruh simpati. Yesuslah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Ia menaruh perhatian dalam segala jenis penderitaan yang terlihat oleh matanya, dan kepada setiap penderitaan ia membawa pertolongan. Segala perkataannya yang manis mengandungi penawar yang menyembuhkan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia telah mengadakan mujizat, tetapi kebajikan kuasa kasih yang menyembuhkan keluar daripadanya kepada orang-orang yang sakit dan yang susah. Demikianlah dengan cara yang tidak mencolok mata, ia bekerja bagi orang banyak sejak masa kecilnya sekalipun. Maka inilah sebabnya setelah ia mulai bekerja untuk umum, begitu banyak orang mendengarkan dia dengan senang hati. Namun sepanjang masa kanak-kanak, masa muda dan masa dewasa, Yesus berjalan seorang diri. Dalam kesucian dan kesetiaannya, ia mengirimkan apitan anggur seorang diri. Tiada seorang pun yang menyertai dia. Dia memikul beban kewajiban yang luar biasa beratnya untuk keselamatan umat manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada suatu perubahan yang nyata dalam asas-asas serta maksud-maksud umat manusia, semuanya pasti akan binasa. Inilah beban jiwanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyadari beban yang terletak di atas pundaknya itu. Penuh dengan maksud yang kuat, ia pun melaksanakan rencana hidupnya, yaitu bahwa ia sendiri yang harus menjadi terang bagi manusia. Oke, seterusnya di hari ke-31 ini kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 5 hingga 23 juga. Oke, so kita baca dulu Lukas 1 ayat 5 hingga 23, di mana berkenaan dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Oke. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Pada zaman Herodes, ini ayat 5 sudah oke. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya.
Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Excuse me. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Oke, dalam harian ke-31 ini kita juga akan membaca di dalam ayat Lukas 1 ayat 57 hingga 80. Oke? Lukas 1 ayat 57 hingga 80. Oke, saya baca di sini. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Oke. Jangan, maksudnya Lukas 1 ayat 60 mengatakan, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ayat 61, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Oke, kita sambung ayat 62 dan seterusnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta bantu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pergunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut nama Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-31. Sebagaimana Tuhan punya berkat menyertai Zakaria dan juga Elisabet, kan? Sebagaimana Yesus juga sendiri menjalani kehidupan dia yang agak mencabar ketika di usia kanak-kanak. Jadi jangan lupa untuk bersama saya di hari yang ke-32 esok. So, untuk mengakhiri kita punya pembacaan hari ini, let's pray.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau dalam pembacaan tadi. Kiranya kami telah mempelajari begitu banyak pengajaran, terutama sekali dalam keimanan untuk mempercayai segala sesuatu yang kami ucapkan dalam doa kami setiap hari Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan memberikan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tiada yang mustahil bagi Engkau untuk diberikan, sebesar manapun permintaan seseorang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami pengajaran yang begitu indah pada saat ini di pembacaan kami pada hari ke-31. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini agar kami terus mengutamakan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So that's all for today. Bye. God bless.